Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami muliakan Al-Mukarram Ustadz Mamin Imamuddin, Al-Mukarram Ustadz Haji Tijan Darari, Ustadz Haji Syarqawi Ketua DKM, Ustadz Muhammad Nur, Ustadz Syarifuddin, Bapak RT Muhammad Nadi, Bapak Ustadz Reza, Pak Reza Pahlawi, Pak Maulana, Ustadz Reza dan Ustadz Irfan dan asatidz yang lainnya, para sesepuh, jamaah semua dan anak-anakku semua yang kami hormati. Jam sudah menunjukkan 10:04. Jadi saya tahu diri ya. Hanya sekedar untuk mengingatkan kembali, kita ini ibarat sekolah lagi menjalani masa ujian. Kalau yang namanya ujian itu ada yang lulus, ada yang enggak lulus. Semuanya pingin lulus, tapi nanti dalam prakteknya mengerjakan ujiannya itu serius atau tidak, ya. Pokoknya selama kita dikasih kesempatan hidup di dunia, berarti kita lagi sedang menjalani masa ujian. Jangan dirubah. Kalau kita menyadari hidup di dunia buat senang-senang, buat nyari kebebasan, ya ujiannya nggak bakalan lulus. Sama juga lagi ujian, suruh ngerjain soal, malah keluyuran kemana-mana, ya. Nah ini, maka termasuk ujian tahunan setahun 1 bulan, yaitu ibadah puasa. Dengan ibadah puasa kita digembleng, dilatih supaya bisa membersihkan diri. Membersihkan diri dari segala kotoran. Kotoran dohiriyah dan kotoran batiniyah. Supaya apa? Supaya sehat. Kalau udah sehat kan nanti apa? Ngerjain ujiannya serius, dan supaya nanti semuanya lulus. Sehingga diisyaratkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sumu tasihu, puasalah kamu supaya kamu sehat. Sehat lahiriah dan sehat batiniyah. Lahiriahnya apa? Nah, perut kita pencernaan ini kalau tidak diistirahatkan, ya, diporsil suruh kerja terus, ya, sepanjang masa, ya tentu akan cepat apa? Cepat rusak, banyak kendala. Kalau kita menamakan jadi banyak penyakit. Maka perlu diistirahatkan. Setahun 1 dalam 1 tahun 12 bulan ini, untuk kesibukan kehidupan kita 11 bulan. Di 1 bulan Ramadan ini harus kita fokuskan. Walaupun nggak dilarang, yang biasa kerja nggak dilarang, tapi ada pekerjaan wajib yang merupakan perintah Allah, yaitu namanya ibadah puasa.
Nah, jasad kita ini biar sehat. Banyak kan orang yang tadinya kalau nggak puasa, mahnya sering kambuh atau tensi darahnya suka naik. Tapi dengan puasa menjadi stabil. Kenapa? Bisa mengendalikan. Ya. Walaupun pengaruh faktor dari makanan dan minuman itu cuman berapa persen yang bisa menimbulkan penyakit. Kalau menurut dokter ya kurang lebih cuman 20%. Ya. Dari faktor makanan yang mengakibatkan kita punya penyakit darah tinggi, ya, penyakit lambung, macam-macam deh. Tapi yang 80% itu pengaruh dari pikiran. Pengaruh dari pikiran. Nah, supaya cara berpikirnya itu cara berpikirnya itu positif, salah satu di antara yang paling jitu digembleng melalui puasa. Melalui puasa. Nah, ini untuk kesehatan. Untuk kesehatan jasmani. Nah, contoh, karena nafsunya terhadap karena semangatnya terhadap nuruti keinginan nafsunya, ketika enggak tercapai itu kan jadi masalah. Kalau bahasa kita namanya stres. Kenapa? Ada sesuatu yang diinginkan enggak tercapai. Kalau itu enggak tercapai, yang paling ringan apa? Kadang bisa menimbulkan sariawan. Ya kan? Rada beratan dikit, ya, menimbulkan apa? Sampai kadang-kadang kronis. Lebih berat lagi, nah itu yang sekarang banyak mengidap kepada sakit namanya penyakit diabetes, gula, ya. Kenapa? Nyerang di ginjal. Itu karena banyak rencana-rencana yang ingin dicapai buat nuruti keinginan nafsunya enggak tercapai. Kenapa jumlah potensi orang penyakit diabetes sekarang lebih banyak daripada dulu, waktu kita masih kecil. Bukan sekedar orang tua saja, tapi anak muda juga ada yang kena. Karena anak muda juga sudah dirangsang. Coba, mana anak muda yang nggak punya HP? Ngacung. Ada nggak anak muda nggak punya HP? Anti deh, nggak mau deh punya HP. Tetap akan berusaha dengan cara apapun supaya punya HP, ya kan? Nah iya. Nah, setelah punya HP, HP-nya dipakai, mikirnya harus beli pulsa. Terus banyak apa-apa yang ditayangkan di HP yang diinginkan nggak tercapai, jadi pikiran. Akhirnya apa? Ketika udah seneng main HP, malam seneng begadang, memang nggak kemana-mana, di kamar. Maka para orang tua jangan merasa aman. Enggak, anak saya mah aman aja di rumah, dia mah nggak pergi kemana-mana. Iya, orang tak ada temennya setan gepeng itu. Ya kan? Anteng aja. Apa Ustaz? Diintip jam 1, jam 2 belum tidur. Kira-kira jam setengah 2, jam 2, setengah 3 tidur, subuh susah bangunnya. Akhirnya kewajiban perintah Allah diabaikan sekedar buat nurutin. Nah, yang kayak gini apakah tidak berpotensi umur masih muda udah kena macam-macam penyakit. Nah, itulah terjadi.
Nah, dengan puasa selama 1 bulan Ramadan besok hendaknya harus bisa apa? Harus bisa mengendalikan keinginan nafsunya, nyadar bahwa ini hidup yang sebentar ini kita sedang diuji, disuruh ibadah buat bekal nanti di alam berikutnya yang hidupnya cukup lama. Ini udah sering kita singgung. Jangankan di akhirat, kalau akhirat dijanjikan oleh Allah abadi selama-lamanya. Sebelum kita masuk ke alam akhirat, setelah kita meninggalkan dunia ini, masuk namanya alam barzah atau alam kubur. Ya. Orang yang meninggal bersamaan dengan kiamatul kubro saja untuk menunggu hari kebangkitan buat pergerakan menuju akhirat itu kurang lebih selama 40.000 tahun, Pak. Bagaimana kalau yang meninggalnya dari sebelum kiamat kayak kita ini? Insya Allah kita meninggal akan lebih dulu. Ya, orang-orang beriman nggak ada yang ngalamin hari kiamatul kubro. Sengsara luar biasa itu orang kafir. Bagaimana kalau yang meninggalnya sebelumnya kayak kita ini yang akan kita alami? Harus berapa puluh ribu tahun, Mbak. Ya. Akan tetapi senang dan susahnya nanti di alam kubur sampai ke alam akhirat yang abadi tergantung dari sukses dan tidaknya menjalani ujian selama hidup di dunia. Ini harus kita ingat-ingat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah itu ya bukan sholat sama puasa saja. Apa saja yang udah biasa kita lakukan sehari-hari. Yang penting menyesuaikan, melaksanakannya menyesuaikan sesuai dengan aturan agama. Niatnya karena pingin dapat ridha Allah, di situ ada nilai ibadah. Jadi ibadah dalam pengertian luas. Maka disinilah pentingnya semuanya harus jangan pernah berhenti mengaji, jangan pernah berhenti menuntut ilmu, karena ilmu Allah yang harus kita pelajari sangat luas. Ini buat anak remaja. Ustadz Irfan kalau bisa ngajinya terusin aja. Saya dari semenjak kurang lebih tahun 87 sampai puasa kemarin masih setiap bulan puasa ada pengajian remaja. Mulai lepas jam 12, kelar-kelar jam 2 atau setengah 3. Itu setiap malam. Kecuali ada satu malam karena anak muda minta istirahat. Malam minggu, ya udah kita ikutin. Malam Senin, Selasa terus. Nanti kita tutup tanggal 26 Ramadan. Kita ajak ziarah ke ke luar Batang, terus ke guru-guru saya di sekitar Jakarta. Itu ditutup dengan itu. Nah, karena mungkin di sini belum dimulai, pasti berat. Pasti berat. Tapi kalau sudah dimulai, ternyata anak-anak, kalau anak muda kayak gitu diajaknya begadang malam seneng. Mereka ngelenyap sebentar, habis itu kumpul, bikinin kopi aja. Kopi pahit apa kasih garam. So, ngopi aja deh, terserah dia disiapin. Pakai dana yang ada. Semangat itu, luar biasa. Udah berapa kitab itu kaji kita. Dulu kitab Sulam Taufik, kitab Risalah, kitab Nasul Ibad, tafsir Yasin, tafsir Fatihah, syarah Riyadhus Shalihin. Jadi cuma kalau bulan puasa besok belum saya tentuan
karena ketua Irmananya belum datang ke rumah. Nah, apa tujuannya? Kalau saya mah tujuannya buat ngelatih diri saya. Sebab kalau nggak ada kegiatan jadi males buat saya. Kapan bisa nungguin masa detik-detik turunnya malam Lailatul Qadar. Kalau nggak ada kegiatan nggak dipaksa gitu ya. Tapi kalau ada kegiatan kayak gitu dia terpaksa itu ya. Terpaksa. Mata kadang-kadang baru ngelenyap masih ngantuk ada jemputan, Assalamualaikum. Oh ya tunggu. Ya kan? Tapi setelah kita ngaji seger lagi. Coba nah, Ustaz Irfan kapan mulainya terserah kesepakatan mereka waktunya kapan. Sebab apa? Ngaji di bulan puasa pahalanya berlipat ganda. Lebih tinggi nilainya daripada ngaji di bulan-bulan yang lain. Jamaah yang kami muliakan, maka mari kita persiapkan. Yang kedua, puasa akan bisa menyehatkan rohani kita. Diharapkan supaya kalau rohaninya bagus, maka akan timbul semangat dalam beribadah. Timbul keikhlasannya, menyadari ini saya ini lagi diuji oleh Allah. Saya ingin ibadah, mudah-mudahan Allah kasih keridhaannya. Ibadah menurut kemampuan kita. Dengan puasa, mudah-mudahan habis lebaran semangat kita di dalam ibadah kepada Allah akan meningkat. Itu yang kita harapkan. Sehingga nanti pada akhirnya di akhir hayat kita akan mendapatkan predikat husnul khotimah. Tapi kalau nggak sungguh-sungguh Pak, jangan harap. Karena ada janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menempuh jalan keridhaanku, niscaya akan aku tolong, aku tuntun orang itu menuju jalan keridhaanku. Syaratnya sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak ada ayatnya yang Allah walaupun malas saya tolong, nggak ada. Ya dikasih tapi yang nggak sebanyak orang yang sungguh-sungguh. Nah, mumpung kita masih dikasih umur, masih sehat, bisa bicara, bisa berdiri, bisa duduk, bisa melihat, kita manfaatkan semua ini selama bulan Ramadan. Mau buat baca Quran silahkan. Membuat muter tasbih kita apa yang kita bisa baca silahkan. Mau zikirnya, mau sholawatnya, mau istighfarnya, semuanya ini akan memberikan manfaat yang besar buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan tenaga kita untuk bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga sekaligus kita berdoa semoga istri dan anak kita semua jadikan hamba-hamba Allah yang soleh dan solihah. Yang terakhir sekali menghadapi Ramadan ini, jangan kita biarkan kesalahan dan dosa kita. Ada dosa yang hubungan kepada sesama manusia, ada dosa yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah cukup kita istighfar, menyesali kesalahan itu, mumpung pintu tobat masih terbuka. Tapi untuk hubungan kita sesama manusia harus kita minta ridhonya. Di majelis ini barangkali orang yang banyak ngomong saya sendiri. Biasanya orang banyak ngomong banyak dosanya. Saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf apabila dalam penyampaiannya mungkin bahasanya kurang atau yang lainnya sikapnya kurang berkenan di hati Bapak-Bapak semua, saya mohon dibukakan pintu maaf. Begitu sebaliknya, saya sudah memaafkan kepada jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi sahabat saudara dunia akhirat. Almar'u ma'aman ahabba fid dunya wal akhirah. Orang akan dikumpulkan
dengan orang yang dia cintai baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kita pinginnya itu, ya. Bapak kumpul nanti kalau sudah insya Allah tahun 2050 kita udah di alam kubur semua ya. Nggak sampai 100 kagak ya, Pak RT ya. Ya, nggak apa-apa, memang kita kudu pulang kampung ya. Yang penting siapa yang duluan di sana nunggu, ya. Saat mamin duluan, ya, nunggu di sana. Begitu ya, Ustaz Tijan nyusul, Ustaz Tijan, alhamdulillah nyusul sini. Nikmat juga kita nikmati. Jamaah kita mana udah nyusul. No. Nah. Ya. Nikmat, Pak. Kalau kita temennya orang-orang baik, maka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Ya. Orang tua kita yang sudah ada di alam kubur, Pak, kalau kita rajin bacaan Yasin setiap malam Jumat, kita istighfari, mereka senang. Begitu kita nyusul ke sana, dia ketawa. Sini anak-anakku, alhamdulillah selama ini Bapak kalau malam Jumat dapat kiriman Yasinnya dari kamu, saya merasa nikmat. Ya. Nah, gimana anak-anak kamu semua udah dididik? Nah, ya, makanya kalau kita pingin senang, anak cucu kita didik supaya bisa sholat 5 waktunya. Kalau malam Jumat kirim ya Yasin doanya, gitu. Mari kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islam kita. Semoga Allah sehatkan badan kita, bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, bisa mengisi waktu-waktu selama Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Semoga kita semuanya ketika sudah sampai ajalnya mendapatkan predikat husnul khatimah. Ala hadziniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.